Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Akhirnya kita sudah comeback to MotoGP. Waktunya MotoGP, dan sampean tahu kan bahwa kemarin para pembalap MotoGP sudah sukses melakukan free practice di practice pertama dan kedua di hari Jumat, dan kita bisa simpulkan, Cak, ternyata kemarin ini cukup mengejutkan sebab dari pantauan kita sebelumnya, Portimao adalah salah satu sirkuit ya yang sebenarnya sangat bagus buat Yamaha karena tidak memiliki straight yang panjang, namun ternyata mereka suffering kemarin. Jadi mereka menderita, khususnya Fabio Quartararo. Tapi ada satu hal yang cukup mengejutkan adalah Andrea Dovizioso yang bangkit ya, mampu ngeber M1 nempel di posisi ketiga, dan ini menjadi salah satu fokus kita saat ini sebab ternyata Fabio uring-uringan, Cak. Jadi Fabio ini lewat media kembali lagi menggarisbawahi, selalu menggarisbawahi power pada sisi top speednya. Sebenarnya harusnya bagus buat Yamaha harusnya ya. Seperti apa Portimao di atas kertas, harusnya Yamaha lebih baik di sini dibandingkan dengan sirkuit sebelumnya. Karena kita tahu bahwa Portimao adalah sirkuit memiliki straight yang tidak terlalu panjang, Cak. Hanya 970 meteran, jadi nggak sampai 1 km dengan komposisi roller coaster. Jadi flowing ini harusnya bagus buat Yamaha yang memiliki sasis bagus. Dan secara total ada 15 tikungan, Cak, dengan aspalnya cukup lebar yakni 18 meter. Jadi sirkuit ini naik turun sehingga dibutuhkan motor yang memiliki kestabilan braking yang sangat baik dan juga agile, lincah, dan seharusnya Yamaha yang memiliki kelebihan di sini. Saat ini, Cak, ada satu yang kita fokusin karena ternyata ada sedikit perdebatan antara Dovi dan juga Fabio, di mana Fabio menggarisbawahi bahwa dia tidak sepenuhnya setuju dengan para pembalap lainnya. Karena para pembalap lain termasuk Andrea Dovizioso ternyata menyoroti bahwa problem Yamaha itu tidak hanya power. Power itu mungkin nomor kedua. Tapi bagi mereka, para pembalap Yamaha yang saat ini di sana ya, mereka menggarisbawahi bahwa problem Yamaha adalah traksi ban belakang. Traksi ban belakang, traksi. Tapi Fabio tidak setuju. Bahkan Fabio mengatakan bahwa yang difokusin harusnya adalah power. Ini yang menjadi problem karena kenapa? Dia sangat sulit untuk mengejar pada gear 1 dan 2, Cak. Jadi pada saat keluar tikungan dengan gear 1 dan 2, not enough power. Itu kata Fabio Quartararo. Nah, untuk memberikan gambaran kesampaian semuanya apa yang dikatakan Fabio, IB sudah siapkan kesampaian terjemahan dari celotehan Fabio Quartararo mengenai apa yang terjadi kemarin di Portimao pada hari pertama. Ini kata Fabio, "Aku tidak setuju dengan Dovizioso tentang apa yang dibutuhkan Yamaha saat ini. Karena jika kamu bertanya kepada rider manapun, mungkin mereka akan mengatakan bahwa yang diinginkan adalah grip, traksi belakang. Karena dengan traksi ban belakang, kamu bisa membalap dengan cepat. Tapi menurutku tidak demikian. Aku mengetahui Yamaha dengan baik. Aku punya pengalaman di M1 dan menurutku masalahnya bukan pada traksi, namun pada power. Dan tentu saja masalah ini selalu terulang, power dan power. Kamu boleh bertanya kepadaku 20 kali dan jawabanku akan tetap sama, yakni power. Di Austin, aku kehilangan 1 detik di 2 trek lurus. Tanpa masalah itu, aku yakin bisa berjuang untuk kemenangan. Menurutku, Yamaha harus lebih agresif. Bukan masalah grip, tapi bagaimana bisa meningkatkan power mesin mereka. Bagiku, itu adalah masalah terbesar. Di beberapa trek, masalahnya sangat jelas, di mana kamu perlu berakselerasi dari gigi rendah. Di sana kamu bergantung pada power dan itu tidak cukup untuk melaju kencang. Ini bukan hanya masalah top speed, tapi dalam tes misalnya aku ingin lebih banyak tenaga, tetapi mereka mengatakan kepadaku bahwa kami tidak memilikinya karena sudah mencapai batasnya. Masalahku adalah masalah yang sama dialami Yamaha selama bertahun-tahun. Tapi menurutku mereka harus memperbaikinya, yakni pada sisi power. Yes, Fabio mengatakan power. Dan ini juga ditekankan oleh Fabio bahwa seharusnya para engineering Yamaha itu fokus di power, bukan di traksi. Tapi menurut dari para pembalap lain, termasuk Dovi, dia tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Fabio. Ini dikatakan Dovi bahwa saat ini power mungkin bukan utama, tapi Yamaha yang memiliki problem dengan traksi. Cukup menarik, Cak, karena
ternyata masih ada perdebatan lah di sana. Ini membuktikan bahwa ternyata para pembalap Yamaha ini rada mumet, Cak, dengan kondisi M1 yang tidak kunjung membaik, apalagi pada kondisi basah sangat terasa kelihatan bahwa mereka rada inferior walaupun Dovi mampu merasa ketiga. Nah, untuk melengkapi data buat sampean semuanya, Yupi sudah siapkan hasil free practice pertama kemarin. Ini dari free practice pertama dan kedua pada kondisi hujan. Berikut data yang bisa Yupi share, siapa yang menjadi pembalap terkencang, kemudian potensi dan sebagainya. Sampai intip saja video ini. Nah, ini dia, Cak, hasil dari free practice pertama. Jadi latihan bebas pertama dengan kondisi wet atau basah, dengan tingkat kelembapan mencapai 93%, kemudian posisinya adalah 13 derajat Celcius di sana suhunya, dan groundnya di sekitar 12 derajat Celcius untuk aspalnya, Cak. Jadi cukup dingin. Di sini Marc Marquez menjadi pembalap terkencang dan menguasai posisi satu pastinya. Kemudian top speed di angka 331,2 km per jam. Kedua diisi oleh Joan Mir dari Suzuki X-Star pastinya dengan 328,2 km per jam. Baru ketiga Marco Bezzecchi dari Ducati di posisi ketiga. Kemudian keempat Johann Zarco. Kemudian kelima Miguel Oliveira, dan keenam adalah Maverick Viñales yang cukup mengejutkan. Ternyata Viñales pada kondisi basah mampu merangsek di posisi keenam. Kemudian Jorge Martin di posisi 7, diikuti oleh Franco Bagnaia. Kemudian ke-9 Jack Miller, ke-10 Alex Marquez, kemudian Brad Binder, dan 12 adalah Luca Marini, 13 Remy Gardner, dan 14 Bastianini, 15 Nakagami. Dan yang mengejutkan adalah Fabio Quartararo hanya mampu nangkring di posisi ke-18 pada free practice pertama ini. Nah, pada free practice kedua ternyata Marc Marquez sedikit bergeser, jadi turun di posisi kedua. Namun yang pertama adalah Pol Espargaro. Ini memastikan bahwa pasukan Honda ternyata menguasai practice kedua ini pada kondisi yang kita lihat wet, tetap wet ya. Kemudian pada kondisi groundnya 13 derajat. Dan yang mengejutkan adalah Andrea Dovizioso, Cak. Dovi mampu merangsek di posisi ketiga di depan dari Bagnaia, kemudian Jorge Martin ke-5, kemudian Alex Marquez ke-6, dan ke-7 Franco Morbidelli, kemudian Maverick Viñales. Baru kita perhatikan di sini pasukan Suzuki ya, Joan Mir juga turun di posisi ke-11 pada free practice kedua ini. Dan Alex Rins juga suffering, Rins mencapai atau mengisi posisi ke-20. Lalu Fabio Quartararo getting better ya, dari 18 bisa nangkring di posisi ke-13. Artinya ya membaiklah, tapi masih susah, Cak. Masih cukup kesulitan. Dan kita lihat di sini riders out time adalah Fernandez dan juga Luca Marini. Dan yang sangat mengejutkan pada saat free practice ketiga, Cak, ada pergerakan dari dominasi para pembalap. Karena kita lihat ternyata Miguel Oliveira menjadi pembalap terkencang pada saat free practice ketiga dengan torehan top speed 322,3 km per jam. Sementara posisi kedua ditempati Joan Mir yang berhasil menorehkan top speed lebih tinggi, yakni 327,2 km per jam. Dan ketiga, ya ini yang luar biasa karena Fabio Quartararo pada free practice ketiga sudah mulai mendapatkan ritme yang tepat, mendapatkan traksi yang bagus, dan juga bisa mendapatkan kecepatan yang diinginkan. Jadi Fabio Quartararo ternyata juga tidak terlalu buruk karena top speed Fabio bisa nangkring di angka 324,3 km per jam pada saat free practice ketiga ini, dan kondisi masih hujan, Cak. Groundnya cukup rendah, yakni di angka 11 derajat Celcius. Untuk ground maksudnya aspalnya, Cak ya. Sementara suhu pada keseluruhan itu di angka 12 derajat Celcius. Sementara posisi keempat diisi oleh Brad Binder. Ini artinya apa? Red Bull luar biasa pada free practice ketiga, makin kencang. Dan kelima Johann Zarco. Ini adalah pembalap Ducati terkencang pada saat free practice ketiga. Baru disusul Alex Espargaro dari Aprilia dengan posisi ke-6. Disusul Jack Miller ke-7. Kemudian Marc Marquez yang ternyata pada hari ini, pada free practice ketiga ini harus menerima, bisa terima di angka atau posisi ke-8 karena Marc Marquez high shot lagi, Cak. Jadi Marc jatuh lagi, drosor lagi setelah Mandalika, dan untungnya informasinya Marc Marquez bisa berdiri kembali. Sepertinya Marc Marquez mencoba untuk nge-push, mencari limit, dan inilah hasilnya. Hasilnya adalah dia hanya bisa mengisi posisi terkencang ke-8. Sepertinya kecepatan para pembalap mulai membaik pada free practice ketiga, sehingga Marc hari ini hanya nangkring di posisi ke-8. Kemudian posisi 9 Franco Morbidelli, disusul Marco Bezzecchi dengan posisi 10. Lalu Alex Marquez posisi 11 maksudnya ya, 12 Bagnaia, kemudian 13 Luca Marini, dan yang ke-14 Nakagami. Kita lihat di sini Alex Rins juga suffering hari ini karena Alex Rins hanya bisa menempati posisi terkencang 16, termasuk Jorge Martin
dan juga Maverick Viñales yang berada di posisi ke-19. Yang mengejutkan adalah Pol Espargaro pada free practice kedua kemarin bisa menjadi pembalap terkencang, namun pada hari ini free practice ketiga hanya menempati posisi ke-20, termasuk Dovizioso yang kemarin merasa ketiga, hari ini hanya nangkring di posisi ke-21. Ini luar biasa, sepertinya sangat suffering. Dan juga Bastian ini, Cak, ini juga waduh menderita banget, Cak, Bastian ini karena hanya menempati posisi ke-23. Nah, sekarang kita intip untuk top speednya hari ini siapa yang menangkring, Cak. Yang mengejutkan adalah pada free practice kedua, Cak, ternyata Viñales menjadi pembalap terkencang. Dengan top speed, maksudnya ya, top speednya adalah menguasai ya, menjadi motor terkencang Aprilia RSGP dengan 331,2 km per jam. Ditempel Bastian ini dengan Ducatinya dengan 331,2 km per jam sama. Dan yang mengejutkan adalah, yang surprise adalah Suzuki sekali lagi menunjukkan bahwa motor mereka memang bauan tercak. Jadi motor mereka kencang banget. Kita bisa lihat Joan Mir di sini ternyata nangkring di posisi ketiga dengan 330,2 km per jam top speednya. Baru Alex Marquez Honda ya, jadi dari Honda 330 sama. Dan di bawahnya kemudian Johann Zarco dengan 329,2 km per jam. Baru di bawahnya lagi ada Nakagami, Alex Espargaro, kemudian Alex Rins di posisi keberapa nih? Pokoknya di bawah dari Alex Espargaro. Dan ternyata secara top speed pada free practice kedua ini bisa kita simpulkan, mesin Suzuki benar-benar luar biasa. Dia bahkan mengalahkan V4 daripada Honda, yang mana Marc Marquez dan juga Pol Espargaro mengisi posisi berapa nih? 10 atau 9 nih, saya menghitung sendiri. Dan top speednya di angka 327,2 km per jam, sementara Pol 328,2 km per jam. Jadi Marquez sama Pol ini nempel. Baru di bawahnya kita bisa lihat paling buncit seperti biasa, Cak, Franco Morbidelli dari Yamaha dengan 317,6 km per jam. Sampai bisa bayangkan betapa jauhnya top speed, bisa sekitar berapa ya, kalau kita hitung bisa 12 km per jam. Ini luar biasa. Data top speed untuk free practice ketiga kita lihat ternyata Ducati menguasai. Jadi Johann Zarco menjadi pembalap terkencang dengan 334,3 km per jam. Baru Jack Miller, disusul Marco Bezzecchi, kemudian Enea Bastianini, semuanya Ducati. Baru Suzuki Alex Rins dengan 332. Jadi hari ini memang random ya kita lihat, tapi yang jelas yang menguasai justru Ducati, kemudian Suzuki, baru Honda, Aprilia, Ducati. Dan kita lihat di sini Yamaha terkencang diisi oleh Dovizioso dengan 325,3 km per jam. Ini data yang dirilis oleh MotoGP. Dan yang pasti, Cak, ini semuanya bisa berubah. Ini klasifikasi top speed hari ini. Dan tidak usah khawatir buat teman-teman fans boy Yamaha, karena secara data, secara layout, Portimao bukanlah untuk mengubah top speed. Jadi kita lihat saja hasil pada free practice keempat nanti setelah ini. Nah, Cak, jadi itu ya, udah jelas ya. Ternyata top speed dari para pembalap MotoGP kemarin dikuasai oleh Aprilia. Kemudian juga kita lihat Suzuki luar biasa, Jos Gandos ya, gila Suzuki ya. Ini sekarang ini Yamaha sangat ketinggalan dengan Suzuki tentang top speed, tentang power. Dari 330-an, Yamaha hanya berkisar di 320 sekianan. Jadi ini menjadi ya memang harus difokusin sih agar engineering Yamaha bisa improve, karena kita tahu para pembalap sangat kesulitan untuk menyalip di lintasan lurus. Kita tunggu saja setelah ini. Dan seperti biasa Kang Mas, kalau teman suka video ini, teman like, share, dan subscribe. Kecuali teman sholat 5 waktu, karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segandos.